Halo semua, di sini saya Susriko kembali dengan NIM 220711010646. Di sini saya akan membahas tentang hukum teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum teknologi informasi dan komunikasi. Kita masuk dalam definisi hukum teknologi informasi dan komunikasi. Hukum teknologi informasi dan komunikasi adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan internet, media sosial, transaksi digital, dan perlindungan data pribadi. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, tertib, dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Kedua, fungsi dan tujuan hukum TIK. Ada 5 fungsi dan tujuan hukum TIK. Pertama, melindungi hak dan privasi individu. Kedua, mengatur penggunaan data dan informasi. Ketiga, menjamin keamanan transaksi digital. Keempat, menanggulangi kejahatan siber dan tindakan pidana elektronik. Dan kelima, mendorong penggunaan teknologi secara etis. Berikutnya, landasan hukum teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur penggunaan internet dan transaksi elektronik. Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang ITE, memperbarui aturan untuk menyikapi perkembangan teknologi. Dan ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, melindungi privasi data pribadi. Dan keempat, Peraturan Menteri Kominfo, aturan tambahan yang mendetailkan pelaksanaan undang-undang terkait. Regulasi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Pertama, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mengatur banyak aspek dalam dunia digital, mulai dari transaksi elektronik, pengelolaan informasi, dan penanggulangan kejahatan siber. Melalui undang-undang ini, pemerintah juga berwenang melakukan pemblokiran situs, yaitu dianggap melanggar peraturan. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang PDP menjawab kebutuhan atas perlindungan privasi data individu. Undang-undang ini mengatur hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, dan selaku bagi pihak yang melanggar. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kominfo. Beberapa peraturan seperti Permen Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik mengatur pendaharan platform digital yang beroperasi di Indonesia dan kewajiban memihak dalam menjaga keamanan data. Tantangan dan kendala dalam penegakan hukum teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum teknologi informasi dan komunikasi seringkali menyebabkan mereka tidak menyadari hak-hak secara tanggung jawab mereka dalam dunia digital. Kedua, perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi yang terus berkembang menimbulkan tantangan bagi pemerintah untuk memperbarui regulasi agar tetap relevan. Ketiga, kerjasama internasional. Kejahatan siber seringkali bersifat lintas negara sehingga memerlukan kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Dan keempat, penegakan hukum yang lemah. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam penegakan hukum seringkali menghambat pelaksanaan regulasi. Yang menjadi kesimpulan, hukum teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk melindungi pengguna dan menjaga ketertiban dalam penggunaan teknologi digital. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait, tantangan dalam penerapan dan pengawasan masih cukup besar. Pemerintah perlu terus memperbarui aturan serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Sarannya adalah pemerintah perlu berinvestasi
investasi lebih dalam penegakan hukum dan pengembangan kapasitas penegakan hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, edukasi dan literasi digital harus ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran yang lebih baik di kalangan masyarakat. Sekian dan terima kasih.